Daya teko. Cuma nanti kita minta habis ini setelah Anda sudah saya kasih ruang, Bapak ini kita mohon untuk juga memberi respon ya. Yuk daya teko sih. Yuk. Pinggire santer cendel no pager pagere ambruk berkotak ada yo teko aklasane bedah catahe mambu asune mati kaline banjir pinggire santer pagere ambruk berkotak sing nubro sapa Saya minta Mas Cicit sama Mas Joni maju kembali. Aku njaluk tolong. Coba iki sinau bareng dimaknai bareng-bareng yo. Sampean iso takon jamaah, iso takon bapak iki. Anggitmu iku mang lagu dulinan tarek. Itu lagu sangat luar biasa, kebijaksanaan dan kritiknya kepada masyarakat kita. Tapi mergo kene iki wedhus yo dikeki apa ae gak ro ya. Ana ta wedhus ro suket. Dek pokoknya ngerakoti suket, tapi gak rono iku suket lah ngono sih. Nah ojo dadi wedhus pokok nek kon dadi wong, dadi menungso, dadi rakyat iku apapun saja hendaklah kamu belajar untuk memaknai. Cid. Iya. Makanya saya coba dianalisa sejak awal. Kalau perlu tanya sama Bapak juga, Cid. Don, yes. Lagune awalnya. Jadi kita jangan ngasih tahu mereka yang memaknai, ngono Cid. Nggih. Dayoe teko. Pertama. Dayoe teko. Oh, salah aku lek krungu mo. Apa? Asune teko, tak pikir ngono ya, bul kleru. Jatahe mambu. Padahal asu. Asune gondrong. Asune gondrong ngono. Teleke tatonan. Your eyes. Oke. Jadi Cid kita sinau bareng supaya mendapat kesimpulan dan analisis dari para jamaah. Supaya kita itu bareng-bareng iso memaknai apa-apa. Wong iku bedane kewan karo menungso iku nek wong menungso iku iso memaknai sesuatu. Gitu loh. Nek kewan gak iso. Nggih. Kewan hidup dari sunatullah, hidup dari tradisi alamiah gitu. Nek menungso iso mikir, iso mempertimbangkan, iso menganalisa, iso mengambil keputusan. Dadi saiki dayoe teko, diurut aja dayoe teko. Dayoe teko. Ya. Terus kuwi jelas ya. Jelas. Ono dayoe teko. Ono dayoe teko. Sepantasnya gelarno kloso. Oke, iki pas. Ya, tanya ke mereka Cid. Ya. Ini pas. Ono dayoh gelar kloso bener apa? Ada tamu digelarke kloso. Kuwi pas. Karena seorang tamu itu biasanya harus disugoto, disugo, dipenake, diapekke oleh si empunya rumah. Kalau bisa kita jangan mulang. Nggih. Ojo koyok sekolahan. Nah, ini yang kon nang arek-arek. Ini yang masih pertama, Mbah. Ya. Dayoe teko, gelarno kloso. Bar kuwi, Don, kelasane bedah. Terus? Nah. Menurutmu piye? Kuwi sing ra muni nek klosone bedah terus ditambal jadah itu bener ta gak?
Apakah itu benar? Itu yang disebut pengelolaan tadi. Jadi setiap kota, setiap kumpulan masyarakat butuh ketepatan pengelolaan, dan itu yang dilakukan oleh yang kita ceritakan mengenai Tulungagung tadi. Jadi iki sinau teko cilik-cilik sik. Wong ana kloso bedah kok oleh nambal nganggo jadah. Kemungkinan lain apa? Cid? Kemungkinan lain dari nambal jadah itu. Kemungkinannya apa? Nek ora ditambal jadah, klosone bedah. Dijahit, terus Iki ono sing ada lagi? ono sing diganti. Diganti, berarti tuku anyar meneh atau nyilih tanggane, gitu. Terus ada lagi? Dilakban. Ya lumayan, dilakban. Oke. Di plester podo wae, lakban plester podo wae. Tapi intinya berarti tambal jadah bener. Bener apa salah? Salah. Oke. Apa efeknya klosone tambal jadah itu? Efeknya apa? Sing Efeknya kelet adalah? apa nih? Lengket. Pantatnya lengket. Sing mendapat akibat dari jadah digawe nambal kloso iki mang sapa? Sing mendapat dampak negatifnya siapa? Dayae, gitu? Nggih. Nah, wong sing medaya nang awakmu itu kan mesti kancamu ta mitramu ta apa ngono ya. Apik karo awakmu, begitu kok kei jadah klosone terus dadi apamu? Dadi musuhmu. Dadi menungso iku sedikit ambil keputusan salah jadinya permusuhan atau kekisruan gitu ya. Oke, terus Mas. Jebul Mas Didit. Jadahe mambu. Wis marai lengket, jadahe jebul mambu. Terus Solusinya? solusinya Terus gimana? apa? Jadahe mampu. Pakakno Asu. Menurutmu? apakah ada asu vegetarian? Kue salah meneh Mas Didit. Salah meneh. Saiki diurutke meneh. Tekan asu iki mau ya. Dayoe teko, gelarno Kloso. bener apa salah? Bener. Wah, iki muni salah piye? Dayoh teko, gelarke kloso salah. Oh, iki kancamu sing muni salah. Iki wis ora konsentrasi. Ndak apa-apa. Jebul klosone bedah. Klosone bedah, mau solusinya apa mau? Bener apa salah? Terus ketika solusinya salah, ternyata terus ngendikane Mbah Nun mau tamune iki Dadi musuh. dadi nesu to, Heeh. dadi musuh. Wes berarti wis entuk musuh pira iki mau? Siji. Si. Tamune. Apa meneh jadahe mambu berarti Sebulane jatah sing nggo nembel kloso ki mau mambu. Wis to, wis kloso templeki jadah wis wis rapik, kelet, isih jadahe mambu. Solusine apik meneh. Jadahe mambu dicopot, pakakne Asu. Sik, Cid. Agak lebih pelan sih. Jadi jadahe mergo kelet, dayohmu kancamu dadi musuhmu. musuh. Terus ditambah mambu pisan. Tambah nesu melin Berarti gitu. efeknya kan meningkat. Nggih. Efek keburukannya meningkat, betul enggak? Ngono Betul. ya. Tolong pelan-pelan, Cid. Ya. Wis, bar kuwi baru Jadahe- pakai asu. Jadahe mambu jebul malah dipakakne asu. Terus apakah ada? Pertanyaan saya tadi, apakah ada asu vegetarian? Kudu Tidak vegetarian ada. kan? Iya. Apakah ada asu sing gelem mangan jadah mambu? Tapi Apakah- kudune nah. kon niku kan kekancan karo asu, karo binatang, karo Nggih. alam. Saiki asu dadi musuhmu mergo kok pakani jadah mambu. Dadi saiki musuhmu tambah meneh, mau kancamu dadi musuh, Sakniki saiki asu asu. dadi musuh. Oke. Toh, wis, terus. Selalu bertingkat ya. Ya. Mau tembeli jadah dadi musuh, jebul jadahe mambu, saya Pakakno dadi asu. musuh. Saiki jadahe pakane asu. Wis musuhan meneh keloro karo Asu. Nah, terus Mas Didit, Heeh. ditambah lagi, ternyata akibatnya adalah asune mati. Nah, asune mati itu enggak cuma berurusan dengan satu asu, tapi dengan asu-asu yang lain. Loh, asu punya saudara enggak? Ya ada, Iya kan? Oh, berarti tambah meneh musuhnya. ada. Jadi menurutmu piye Su? Musuhnya asu kabeh. Jadi sudah berapa musuhnya? Wakeh. Sing pertama musuh karo koncone. Jane. Gara-gara kloso bedah. Sing keloro dadi musuh karo kewan. Mergo dipakake sesuatu barang sing ora umum dipakake nang kewane. Sampai akhirnya kewane
Mati. Mati. Koncone kan ra trimo. Kowe ra trimo to, Su? Iya anjing. Oh. Dadi wis musuh karo menungso, setelah itu musuh karo kewan. Nah. Solusine berikutnya. Asune mati malah dibuang neng. Apakah menurut Anda itu solusi yang tepat? Nah, harusnya dikubur nggih. Ya, itu Mas. Pertanyaannya iki biyen sing gawe Berarti lagu tambah kok iso. musuh apa meneh, Dit? Ah. Berarti musuhnya tambah apa meneh? Apa? Hah? Alam adine Vetivera. Badung. Ada manuk. Mau wis musuh menungso, musuh kewan, saiki ngregeti lingkungan, alam. Ya. Berarti Cid, kalau Nggih. kita pakai simulasi, Nggih. begitu kok buang neng kali, Begitu dibuang kan. satu mengotori alam Nggih. kali. Nomor dua, tonggo-tonggo kan kena akibatnya toh. Ya, Jadi pasti. musuhmu tambah menungso juga. Wah, Itu wis tambah disimulasi. meneh. Terus. Jadi nek arep nggak keputusan apa-apa itu difikirkan faltan dur nafsu makot damat ligot. Kira-kira apa yang terjadi dengan keputusanmu itu? Mungkin iki jadi disimulasi. Ini ya berarti itu efek Tindal. Ya. Radong kowe mesti. Apa? Efek Tindal. Au, serius. Nah, iya ono nang pelajaran fisika kowe. Mulane to sekolah ora mung tatonan tok. Sekolah. Wes. Bar dibuang nang kali jebulane Jebul kaline banjir. wah iki meh rasido iki. Heeh. Tadinya mau bermusuhan dengan alam ternyata enggak jadi. Oh. Neng solusine kaline banjir terus kelekno pinggir bol padha wae ya nyemeng disalahke pinggir. Cuman ditaruh di pinggir. Heeh. Sama saja. Sama tetap, saja toh. Tetap. Itu justru malah berpotensi mengganggu yang lain. Dan sumber penyakit juga. Iya, ada bayangin aja itu kan di pinggir itu kan. Terus ada yang sedang gitu. Bersosial dengan alam, Bersosialisasi, terus tiba-tiba ada yang nyenggol gitu kan, marahi kagol itu. mak gendut. Ya, mak gendut gitu nggak jadi keluar, itu mengganggu metabolisme loh. Lah tambah lagi toh. Ya, tambah lagi musuhnya. Iya, Menungso, kewan, alam, menungso meneh Menungso saya meneh. akeh. Lebih banyak. Tapi ternyata solusinya yo isih kurang ajar meneh. Buangan kali, bul kaline banjir. Selehno pinggir. Selehno pinggir. Bul jebule pinggire banter. Alirannya arusnya kenceng. Akhirnya yo ora tak sida saya. Solusi yang terakhir terus ternyata Cendel nih pager. Saiki bayangke Pagermu gelem po dikei badang asu? Nah. Nek menurut jenengan, Mbak Yu, berarti sudah ada berapa kesalahan tadi? Dari tamu yang datang sampai cendel no pager itu sudah ada berapa kesalahan? Jawabannya kathah. Anakku sing TK ya iso kathah. Lan jenengan mireng kaya saking tamu datang dayoe teko gelarno klosone beda tambalan jatahe mambu pakano asune mati buangan kaline banjir keleno pinggire santer cedelno pager lho kuwi ana pira kesalahane 6. ada berapa 6. 6 liyane Don Sing bener piro to? Sing bener piro? wis takoke sik wae Oke. Sik aku arep takon Mbak sing gawe lucu. oh iya coba Mbak sini, Mbak. Sini, Mbak. Sini, Mbak. Kamera tolong sini. Mbak, kira-kira dari itu tadi, Dayo Teko itu tadi, ada berapa kesalahan, Mbak? Banyak. Kalau nomor HP? Ada kira-kira 6 kesalahan. menurut Mbaknya 6. ada 6 menurut Mbaknya ini juga ada 6 nek menurut jenengan 6. 6 ada 6 kesalahan apa saja ayo Manusia, hewan, alam. kesalahannya apa saja kok manusia hewan ayam
Manusia hewan alam tuh yang disalahi. Kesalahannya apa saja kok tadi ada 6? Mbak, kalau ditanyain asu tuh dijawab tenanan, Mbak. Jadi mosok ngurumus ngono gak iso. Kesalahan pertama nambal kloso bedah nganggo jadah. Satu. Kedua jadahe mambu. Dua. Mambu 2. Ketiga Pakake asu. pakai asu. Tiga. Tiga. Terus Sampai asune mati. Terus 4. Buang nang kali. Dibuang kali. Akhirnya sampai di candolno pager, disampirno ndek pager. Bener memang kalau nah dulu pertanyaan kedua Jit, kan kita manusia itu kan bedane karo kewan, kowe duwe imajinasi, kowe duwe amsal, nggih, pembayangan atau nggih, apa namanya kalau bahasa Jawanya itu nggih. perumpamaan, sanepan. Jadi Oh, sanepun nggih. ya jadi kesalahan itu terjadi tidak pada manusia. Kesalahan tadi itu bisa nggak terjadi pada birokrasi, bisa nggak terjadi pada perusahaan, bisa nggak terjadi pada hubungan tetangga, bisa nggak? Nah, sekarang ya makanya sekarang Anda pakai simulasi itu. Jadi apa saja yang kita itu salah dan tidak pernah belajar untuk tidak salah gitu loh. Nggih. Ini berarti kan masalah berkaitan dengan policy ya. Iya, dengan akhirnya kan kebijakan dari siapapun itu yang memegang. itu bahkan bisa sampai gini, kok kon gaya negara kesatuan Nggih. gitu. Kan ada kemungkinan lain, negara persemakmuran, persekutuan, serikat bisa. Kenapa kamu bikin negara persatuan? Umpamane. Gek kuwi salah. Gek kuwi salah dalam arti bukan prinsipnya salah tapi tidak cocok dengan metode pengelolaan yang seharusnya cocok dengan rakyatmu gitu loh. Itu kan jadi iso jadi Anda bisa menemukan, bukan kita menyukai kesalahan, tapi kita harus menemukan, kalau cari kebenaran salah satunya adalah menyadari kesalahan itu kan. Nah, Betul, itu bisa untuk negara, bisa untuk pemerintahan, bisa untuk periode-periode dari pengelolaan negara dan seterusnya, bisa apa saja. Termasuk dalam agama, termasuk di dalam urusan dari akidah, akidah, takwa, akhlak sampai fikih itu bisa salah. Saya kira aku takon misalnya, siapa yang punya hak selama ini ada enggak? Nyun sewu tapi jangan marah. Majelis ulama atau apa lembaga MUI yang atau MUI ya, nggih. punya hak enggak MUI mengharamkan sesuatu dalam kehidupan? Selama ini terjadi enggak? Terjadi enggak? MUI mengharamkan iki ngono to? Nggih. Aku takon nek kowe di pikiran sing duwe hak mengharamkan itu yang siapa? Kenapa Allah? Karena yang berhak atas sesuatu hal itu yang bikin dan yang punya, betul enggak? Ngono prinsipnya. Jadi misalnya perusahaan yang punya hak untuk mengatur atau mengubah polisinya hanya owner sama apa nih Pak Yusuf, penasehatnya atau apa itu namanya, komisaris gitu ya. Direktur nggak bisa. Sama dengan ibu kota negara yang boleh mindah siapa? Yang boleh mindah itu Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Presiden. Jadi aku gak nyalah nol ya, gitu. Tapi kita berpikir rasional aja. Sebenarnya saya ingin nih, apa berhak Khofifah mengubah ibu kota Jawa Timur ke Jember? Cetok ya? Nah jadi kan kamu bisa teruskan tuh ke proyeksi-proyeksi kasus yang lain. Apakah kita misalnya, ya apakah Bupati Tulungagung berhak untuk mengambil keputusan yang bukan wilayahnya, yang bukan haknya kan gitu. Kan ada, makanya ada majelis tinggi, majelis rendah, ada legislatif, ada eksekutif, ada yudikatif, itu kan cara mengatur fikihnya negara gitu ya. Jadi sing mindah ibu kota sopo? Bolehkah Raden Wijaya memindah ibu kota Mojopahit ke Blitar misalnya? Mungkin waktu itu belum ada legislatif, eksekutif sama yudikatif ya. Mungkin karena Raden Wijaya bersama dipandu oleh Arya Wiraraja Madura, dia yang bikin Mojopahit, dia boleh memindah gitu ya. Misalnya Joko Tingkir, Sultan Hadiwijaya memindah Demak ke Pajang misalnya ya.
Itu kan semua ada aturan hak dan kewajibannya gitu ya. Nah itu yang selama ini tidak kita perhatikan sehingga kita membiarkan kedoliman, kesalahan itu seperti Daya Teko masa embrek kejadian di Indonesia. Gitu loh. Itu belum yang sifatnya bukan hukum. Jadi misalnya tadi saya ketemu sama teman yang ngurusin pertanian ya. Ket zaman mbah-mbah zaman buyen sing jenenge panganane wong Jawa lak sego ya. Berarti pari, beras ya. Sekarang beras jadi ancaman toh karena karbohidratnya tinggi. Betul enggak? Jadi nek kon kakean mangan sego iso Diabetes. sakit gula, betul enggak? Loh. Iku sing salah sapa iku? Kok sego dadi supplier gula iku piye apa? Padahal biyen gak ono. Dulu semua termasuk terutama beras rojo lele itu itu nol gula. Itu karbohidratnya tidak mengandung gula, jadi tidak mungkin membuat sakit gula. Saiki mangan sego akeh iku lara gula. Diabetes gitu ya. Nah, yang salah ternyata adalah sejak datangnya revolusi pupuk ya. Sejak datangnya pupuk jadi sejak revolusi hijau, itu kan revolusi hijau itu membuat beras menjadi tidak sehat, betul enggak? Padi menjadi tidak sehat. Nah sekarang harus diralat itu. Pemerintah berikutnya harus meralat itu, harus memperbaiki itu karena punya hutang kepada rakyatnya. Nah tapi kalau pemerintahnya tidak tahu dan tidak merasa bersalah kan tidak akan berubah. Tetap aja sampai besok-besok beras menjadi ancaman. Loh kini mangane sego ancaman secara medis kan susah itu. Itu karena kita meremehkan Daya Teko kuwi. Ya, betul. Daya itu apa meng wong jit? Ya. Daya itu contohnya apa yang liane? Sing duduk wong. Ya sesuatu banyak hal yang datang apapun yang datang kepadamu itu tamu, betul enggak? Misalnya udan, daya tak duduk. Nggih. Daya. Srengenge daya tak gak. Nggih, ya. Daya bendino. Dengan sinarnya. Ilham Allah. Betul. Hidayah Allah. Nggih. Itu terus Bahkan wahyu. beras tadi, Mbak. Iya. Bahkan padi beras itu kan juga daya sebetulnya, karena itu dari Tuhan. Karena kita ini tidak benar memperlakukan daya, akhirnya berkepanjangan salahnya menjadi deret ukur, deret hitung itu gitu loh. Salah tambah meneh, akhirnya double kuadrat salah. Karena kuadrat pangkat 6 bahkan ya, salah pangkat 6. Salah ya. Gitu ya teman sekalian ya. Jadi itu makanya kalau menilai apa yang ini kan mimbar bebas saiki bebas awakmu ngomong apa ae. Awakmu ngomong apa yang kepada Pak Bri, saya beri kebebasan untuk mengemukakan niatnya dan prakteknya gitu ya. Nah Anda juga bebas untuk mengkritik, bebas untuk membantah, bebas untuk membenahi apapun saja monggo. Tapi jangan dengan Daya Teko mau. Kue kudu, yo nek ana kloso bedah aja ditambal jadah lak ngono sih ra. Apa meneh jadahe mambu. Wis jadahe mambu, akhirnya malah kok pakakno asu. Akhirnya asune mati. Jadi sekarang ini kita musuhan satu sama lain. Tidak ada orang yang bukan musuh kita sekarang ini, gitu loh. Akhirnya semua menjadi musuh kita. Semua menjadi musuh pemerintah. Maka tidak ada dalam 2024 juga akan melahirkan permusuhan. Kalau yang jadi si A, si B tidak terima loh. 5 tahun muring-muring terus, ngenyek-ngenyek terus, menista-nista terus. Nek sing dadi B aneh masyarakatnya ya gak terima. Jadi 5 tahun ke depan ini kita harus punya kebijaksanaan, harus punya perhitungan. Soalnya iki dadi, ta iki sing dadi padha ae kok mesti musuhan. Nah, kon seneng ta musuhan? Wong sudah Daya itu kan kita sudah belajar untuk menghindari musuh gitu loh. Nah, ini 2024 juga akan melahirkan pemusuhan kalau rakyatnya nggak bener gitu loh. Mulane nek ana kloso bedah aja ditambal jadah. Apa meneh jadahe mambu dan seterusnya itu dijadikan pelajaran bisa sampai ke tingkat negara, PBB dan globalisasi. Tidak hanya pelajaran tentang jadah mambu. Nek kon duwe pemaknaan, nek kon duwe tradisi untuk menganalisa dan memaknai sesuatu. Ngono ya Rek ya. Nggih. Nggih, Mbak. Matur nuwun. Begitu nggih. Oke, kanca-kanca sekalian, saiki waktune wis